Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kurniawan Ramadan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema naluri agama. Nah, mengenal lebih jauh sumber agama, ada dua fenomena. Ada fenomena yang menarik sebagai perwakilan dari beberapa fakta yang selama perjalanan dakwah. Yang pertama, menjadi pembaca doa di ulung tahun salah satu network marketing di sebuah hotel. Di antara puluhan orang-orang networker yang jutawan atau bahkan ada yang non-mus, itu secara spiritual Islam dipanjatkan, padahal acara dan komunitas tersebut bukan berorientasi agamis, bahkan murni bisnis. Nah, yang kedua, di sebuah mall memberi spiritual motivation atau siraman rohani yang bernuansa Islami pada semua karyawan mall tersebut. Semua karyawan wanita tanpa berjilbab dan hampir semua rok mini, tapi tetap dengan khusyuk mencoba mendengarkan dan memahami uraian doa. Sebuah perusahaan bisnis yang murni berorientasi kapital, pemegang sahamnya non-pribumi dan non-Islam, dengan 95% karyawannya beragama Muslim, namun tidak diperkenankan memakai jilbab sebagai konsekuensi kewajiban bagi muslimahnya. Nah, meski demikian, acara ceramah agama bisa diselenggarakan bagi semua karyawan security, bahkan pimpinan-pimpinan unit lain di mall tersebut. Nah, mengapa kedua perusahaan bisnis tersebut mengadakan pembinaan spiritual yang berbasis Islami? Karena spiritualitas tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia dan kepercayaan tentang Tuhan merupakan bawaan manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi atau lanjut. Dan pembinaan spiritual tersebut ternyata membuatkan hasil yang produktif, dan omset perusahaan itu pun makin meningkat. Hal ini karena substansi materi-materi dalam pelatihan spiritual yang meliputi tema kejujuran, amanah, menghargai waktu, kedisiplinan, semangat bekerja sebagai ibadah, dan kerjasama tim ternyata mampu memompa semangat yang berkorelasi. Nah, dengan meningkatkannya produksi, spiritualitas bersifat universal, bersifat transetnik, transgeografis, transpolitik, transekonomi, dan tak ada pembatas antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dari beberapa fakta pelaksanaan integrasi nilai-nilai spiritualitas di atas, maka
menjadi wajar jika penanaman spiritualitas dalam lingkup perusahaannya, karena karyawan-karyawan itu juga manusia yang memiliki jiwa beragama dan naluri bertuhan. Jika ditiadakan, maka bertentangan dengan eksistensi kodrati. Penelitian dalam bidang genetika menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan diturunkan secara genetis. Pencerahan Tuhan adalah tema yang sangat menarik, tidak saja pada kalangan agamawan atau ilmuwan pendidikan akademis di bidang teologi, tetapi juga bagi sejumlah ilmuwan. Nah, bahkan mereka yang sama sekali tak mengerti soal Tuhan dan tak melaksanakan perintahnya. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menegaskan setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini dapat dimaknai telah beragama atau telah bertuhan. Maka acara-acara keagamaan atau spiritualitas yang diselenggarakan dimanapun menjadi lazim, bahkan berkorelasi linier yang positif terhadap institusi yang mengadakan. Nah, sekian yang sudah saya jelaskan tentang tema naluri agama. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.